teman-teman sekalian. Segala puji dan hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Saat teduh dipersilahkan. Amin. Raja segala raja telah lahir untuk kita. Oleh sebab itu layaklah kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini dan dimanapun kita berada. Sebab itu mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Nama Tuhan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Ibadah akan kita buka dengan doa kepada Kak Evan Fairuz Sinatrawan. Dia persilakan untuk memimpin doa. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami dari DFC of Christ dan serta orang tua ingin memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Berkatilah agar supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan yang belum dapat hadir pada hari ini supaya dapat diberkati. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah pada hari ini sertai kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Mari kita gemakan sukacita Natal dengan angkat pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
walaupun Tuhan Yesus sudah lahir beribu-ribu tahun yang lalu, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan juga rindu untuk lahir di hati saya dan saudara sekalian. Oleh sebab itu kita angkat pujian dan nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus rela menjadi manusia untuk kita. Dia yang sama dengan Raja segala Raja menjadi manusia. Oleh sebab itu kita akan menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Kita menyembah Tuhan dengan bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang, Yesus, Engkau terang bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kepada nama yang disebutkan, dengan kasih Kristus dipersilakan maju ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama, selaku pembicara pada sore hari ini, Pendeta Adrian Kiki MTH. Yang kedua, selaku perwakilan sekolah, Pak Gideon Manurung. Yang ketiga, selaku ketua DFC of Christ SMA Negeri 10 Samarinda, Kak Evan Fairus Sinatrawan. Yang kelima, selaku perwakilan angkatan Kak Onyx, Kak Carisa Mauren Sabia. Yang ketujuh, selaku perwakilan angkatan Orion, Saudari Lady Rosemary Sidadari. Dan yang terakhir, selaku perwakilan angkatan Aksora, Saudari Tesalonika Maranu Paranoan. The stars are brightly shine. It is the God of our dear
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Lilin yang sudah dibagikan boleh sambil dipegang. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya jua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih cinta kasih kekal. Lampu bisa nyalakan kembali, jemaat boleh duduk kembali dan lilin boleh dimatikan. Sebelum kita memasuki sesi firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Adrian Kiki. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang cinta kasih-Nya ada berkesudahan dalam hidup kami. Kami syukur hari ini boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bahkan kami bersyukur karena dengan kehadiran-Mu ke dunia kami boleh menerima anugerah keselamatan. Berkenan kiranya Engkau mencurahkan hikmat yang cukup bagi kami. Nah, dalam perenungan ini kami kiranya boleh mengerti, memahami, bahkan ada komitmen untuk melakukannya dengan setia. Ampuni hamba-Mu ini yang hina dan papa, dan jika lalaikan tanggung jawab untuk memberitakan firman-Mu. Curahkanlah hikmat yang cukup, roh pengertian agar boleh menyampaikan maksud-Mu dengan semestinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dan adik-adikku, masih cocok kayaknya panggil adik-adik ya. Ya bersyukur saya boleh ketemu ini untuk kedua kalinya kalau nggak salah ya gitu ya.
tahun lalu atau 2 tahun lalu kayak nggak salah saya berjumpa dengan teman-teman adik-adik di FC gitu ya, di GKE Samarinda gitu. Dan Pak Roy ada cerita sedikit gitu ya, memang tidak seluruhnya, tapi paling tidak saya dapat gambaran tentang DFC dari Pak Roy sejak perjumpaan pertama gitu, dan tadi sempat ngobrol juga sebentar begitu. Nah Bapak Ibu dan adik-adik, saya menemukan hal yang baik dan sebenarnya sangat baik boleh dikatakan begitu di Kalimantan Timur ya, di mana-mana banyak persekutuan yang hidup begitu ya. Saya beberapa kali melayani baik di sekolah, kemudian di kampus-kampus, kemudian di instansi pemerintahan swasta, beberapa kali saya melayani. Artinya persekutuan Kristen di kota Samarinda itu bagus sekali dan hidup sekali gitu ya. Salah satu hal yang belum saya temukan di beberapa tempat selama saya pelayanan gitu ya. Ini yang baik gitu. Dan hari ini saya bersyukur diberi kesempatan kedua kalinya untuk berjumpa dengan adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk perenungan firman hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21, ayat 8 begitu. Tapi kita mulai dari ayat 1 begitu. Saya ajak kita semua untuk membaca. Adik-adik dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh terlibat membaca. Mohon maaf saya tidak siapkan di slide PPT, jadi memang mau tidak mau harus membuka Alkitab gitu, atau Alkitab gitu kalau pakai Alkitab elektronik gitu ya. Baik, judulnya adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Itu sebagai tema yang diungkapkan oleh adik-adik DFC. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian baca yang genap gitu. Judulnya Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, temanya ialah, sama-sama kita baca saja. 1, 2, 3, terang Kristus di hatiku, damai di langkahku. Itu tema yang diambil oleh adik-adik DFC gitu ya. Dan saya diberitahu, kalau nggak salah pertengahan bulan Desember tahun lalu saya dihubungi begitu. Nah, saya tanya lagi, kira-kira goalnya apa gitu, tujuannya apa dari tema ini gitu ya. Dari tema yang sudah dibuat oleh anak-anak kita atau adik-adik kita ini. Jadi saya tanya kepada, saya lupa namanya, Lira gitu ya. Yang menjadi goal atau tujuannya ialah supaya melalui Natal remaja-remaja bisa membawa damai. Dan membawa terang dan damai bagi orang sekitar dan selalu berdampak positif katanya. Itu goalnya gitu. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan itu, goal dari tema ini ialah supaya melalui Natal adik-adik DFC bisa menjadi atau membawa damai, membawa terang dan damai kemudian berdampak positif. Saya pikir itu gitu ya. Jadi dari tema yang ada, maka itulah yang ingin dicapai oleh adik-adik atau anak-anak kita begitu ya. Nah, untuk itu kalau mau mencapai ini semua, dari Efesus yang kita baca tadi menyajikan semuanya begitu. Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita kerjakan? Sudah ada di sana begitu. Maka bagian terbesarnya ialah supaya kita memiliki karakter anak-anak terang. Jadi karakter anak-anak terang itu yang harus dimiliki. Kalau ingin mencapai, kita menjadi terang, kita menjadi pembawa damai, bahkan kita berdampak positif di lingkungan kita. Gitu. Maka milikilah karakter anak-anak terang. Gitu. Nah, karakter anak-anak terang itu sudah ada dalam Efesus 5 ayat 1-21. Nah, tadi temanya diambil dari Efesus 5 ayat 8. Tapi saya ajak kita baca dari ayat 1-21, agak panjang sih gitu. Tapi dari ayat 1-21 itulah kita bisa membaca secara utuh bagaimana karakter anak-anak terang. Gitu. Nah yang pertama ini, jadilah penurut Allah. Ayat berapa? 1 dan ayat yang ke-17. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. 17. Oke, kita diminta oleh Allah untuk menjadi penurut Allah. Obey God. Kalian biasanya obey God atau disobey God? Yang mana? Kalau di sekolah ada yang suka langgar peraturan enggak? Gitu ya. Kenapa ada yang batuk-batuk atau sedang menyindir kawan kiri kanan gitu ya? Nah, biasanya dia harus menurut peraturan sekolah gitu. Tapi ada juga yang bisa melanggar peraturan sekolah gitu. Oke, kenapa kita sering melanggar dari apa yang Tuhan kehendaki? Kenapa? Kira-kira karena kita diberikan apa ini? Apa namanya? Free will. Apa itu free will? Kehendak bebas. Oke, jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas itu seperti ini gitu. Dia ciptakan kita gitu. Sejak awal bukan seperti robot begitu ya. Nah gini, Tuhan tidak menciptakan manusia seperti teknisi atau kreator komputer, memprogram atau merancang komputer begitu ya. Nah, kalau program komputer salah, yang salah siapa? Komputernya atau programmernya? Programmernya gitu. Jadi kalau program komputer itu salah, yang salah ialah programmernya gitu. Nah pertanyaan kemudian, kalau manusia salah, apakah yang salah penciptanya? Ya tidak? Kalau kita salah, apakah yang salah pencipta kita? Gitu. Tidak atau benar? Jangan ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Tidak begitu ya, sama sekali tidak begitu. Kenapa? Karena biasanya itu terjadi karena kita sering menggunakan free will dengan tidak bertanggung jawab. Jadi kita tidak menuruti kehendak Allah, kita tidak ikut apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita menggunakan free will kita sesuka hati gitu, tanpa pertimbangan. Nah seharusnya begini gitu ya.
Coba. Pikiran, perkataan, perbuatan. Coba renungkan, selama ini lebih banyak yang mana kita gunakan? Apakah free will atau God's will? Yang mana? Coba pikirkan. Pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, lebih banyak mana saat ini? Kalau masih free will, maka kamu belum menjadi penurut Allah. Tapi jika kita selalu mengutamakan God's will, maka kita sudah menjadi penurut Allah. Jadi karakter pertama anak-anak terang itu, kalau kita mau menjadi pembawa damai, berdampak positif, ialah menjadi penurut Allah. Itu yang pertama. Siap-siap ya, jadi penurut Allah. Oke, yang kedua gini, karakter yang kedua yang disajikan oleh kitab Efesus ialah ini dia. Pasal 2, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oke, kasih, kalau kita berbicara hukum kasih, dia selalu berbicara tentang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Jadi dia mengarah ke atas dan sejajar begitu. Tapi kasihilah Tuhan saya tidak akan bahas, karena ini bisa menjadi topik tersendiri. Gitu. Mari kita belajar tentang mengasihi sesama, begitu ya. Kasih paling agung itu yang bisa kita berikan atau bisa kita sampaikan kepada orang lain adalah ketika kita bisa membawa orang lain kepada Kristus dan membagikan keselamatan baginya. Itu kasih yang paling hakiki yang bisa kita berikan. Itu yang pertama. Tapi ada kasih yang juga bisa kita berikan dalam aksi nyata, begitu. Nah gini. Ketika saya kuliah teologi gitu, suatu hari kami kan ada ibadah kampus Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi dalam seminggu itu ibadah di kampus kami itu 3 kali. Senin, Rabu dan Jumat. Kalau Senin jatahnya dosen. Rabu dan Jumat itu jatahnya mahasiswa yang pelayanan. Satu hari dosen khotbah begini. Dia pernah studi di Filipina, dosen ini. Dan dia pernah tinggal di Filipina. Dan di Filipina katanya pernah gempar satu kejadian. Kalau sekarang viral lah gitu. Tapi karena beliau zaman dulu mungkin gempar gitu ya. Ini ceritanya katanya. Jadi di Filipina ada seorang laki-laki hidup sederhana. Jadi kerjanya serabutan. Kerja sehari cukup untuk makan sehari. Itu cerita begitu ya. Nah satu hari dia lagi nggak terlalu banyak kerja, lalu dia tertidur katanya gitu. Dalam tidurnya kemudian dia bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Katanya apa? Hari ini aku akan datang dan makan di rumahmu, itu mimpinya. Karena itu bangunlah dan masaklah segera. Itu perintah Tuhan Yesus dalam mimpinya katanya. Nah kemudian dia bangun, kemudian dia memasak sesuai yang diperintahkan Tuhan Yesus. Setelah memasak dia kemudian duduk santai sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, setelah itu menunggu lama dia dan tidak datang juga Tuhan Yesus gitu. Lalu kemudian justru datang anak-anak kecil minta makanan gitu. Kayak katanya, bisa nggak kasih saya makan sedikit? Saya lapar nih, sudah 2 hari belum makan katanya. Lalu kakek itu bilang apa? Maaf, hari ini Tuhan Yesus akan makan bersama-sama denganku di rumah ini. Gitu. Kalau ku kasih atau ku berikan untukmu, maka tidak akan cukup untuk saya dan Tuhan Yesus. Karena dia memang kerajaannya nggak tentu begitu ya. Nah dia juga memberi. Lalu kemudian dia menunggu dan anak kecil tadi pulang dengan tangan hampa. Tiba-tiba kemudian dalam waktu dia menunggu datanglah nenek-nenek. Permintaannya sama. Bisa nggak bagi makanan katanya. Jawabannya juga sama. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus makan bersama Tuhan Yesus. Dan dia menunggu Tuhan Yesus datang untuk makan bersama dengan dia. Kalau dibagikan maka nggak cukup untuk dia dan Yesus. Makannya pas-pasan gitu, bahkan mungkin kurang gitu ya. Nah menunggu lagi dia, nggak datang-datang gitu. Tiba-tiba datang orang ketiga. Nah orang ketiga ini kakek-kakek katanya. Permintaannya juga sama, minta makanan. Dia punya makan tadi cukup untuk 2 orang. Dia minta makanan itu tetapi kemudian jawaban kakek itu tetap sama. Mohon maaf, hari ini Yesus akan makan bersama-sama dengan aku di rumah ini. Dan kalau aku berikan kepadamu nggak cukup untuk saya dan Yesus. Nah kemudian
orang itu pergi dan dia menunggu Tuhan Yesus lama, dia menunggu, tapi Tuhan Yesus tidak datang juga begitu. Karena dia capek menunggu lama, ya baring-baring dia, ketiduran lagi. Ketika tidur, dia berjumpa lagi, ada Yesus datang lagi. Lalu dia protes gitu. Tuhan kata, mengapa engkau tidak datang kepadaku tepat waktu? Saya sudah lama menunggu kata. Sekarang makanan sudah dingin, dia bilang itu. Protes dia. Lalu Yesus jawab apa? Dia dengar ini. Yesus jawab begini. Sudah 3 kali aku datang ke rumahmu dan engkau selalu menolak aku. Kira-kira kedatangan Yesus melewati siapa? Melewati yang mana Yesus datang? Melewati 3 orang itu. Bukan berarti Yesus menyamar gitu jadi orang itu. Jadi anak kecil, jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, bukan ya. Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan. Matius 25 ayat 40. Coba baca. Kalau nggak kelihatan di sini, boleh cek di HP masing-masing atau di Alkitab masing-masing. Kemudian Matius 25 ayat 45 begitu. Saya baca saja. Kelihatan nggak? Bisa dibaca ayat 25, ayat 40. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, punya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 45, 1, 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama. Cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Sekali lagi saya katakan bukan berarti Yesus menyamar jadi orang itu tadi yang datang minta makanan, bukan ya. Tapi dengan mengasihi mereka, kita sudah mengasihi Tuhan, itu maksudnya. Ya, saya terkesima dengan cerita ini ketika dosen saya itu berkhotbah begitu ya. Dan itulah aksi nyata dari kasih. Jadi yang kedua, karakter anak-anak terang ialah selalu melakukan kasih atau hidup dalam kasih. Yang pertama tadi apa? Menjadi penurut Allah. Yang kedua, hidup dalam kasih. Ingat-ingat gitu ya. Oke, itu karakter yang kedua gitu. Kemudian karakter yang ketiga, ini dia, menjaga kekudusan gitu ya. Agak terpotong mungkin karena beda beda komputernya gitu kita bikin tadi. Efesus pasal 5 ayat 3 gitu dan ayat yang keempat. Kita baca yang 3 baca kaum laki-laki gitu. Adik-adik keras-keras baca. Yang 4 baca perempuan gitu. 1, 2, 3. Enggak ada suaranya gitu ya. Laki-laki dulu. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Mari kita lihat gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa kita lihat dari anak-anak terang dan anak-anak gelap begitu ya. Anak-anak terang, dia kudus. Sudah dijelaskan dalam ayat-ayat itu ya. Kemudian anak-anak gelap, pencabulan dan pencemaran. Kemudian anak-anak terang lewat bahasa verbalnya sering mengucap syukur. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Kemudian anak-anak gelap, perkataan kotor. Anak-anak terang, dia hidup dengan arif. Anak-anak gelap hidup dengan apa? Bebal. Jangan ragu-ragu, sebut saja gitu kan kelihatan tuh. Gitu. Kemudian anak-anak terang, gitulah. Gitu. Kemudian anak-anak gelap, anggur yang memabukkan katanya. Pokoknya sebenarnya semua yang memabukkan. Zaman itu kan konteks untuk mabuk cuma anggur gitu ya. Gitu ya. Kemudian anak-anak terang, anak-anak gelap. Kalian mau yang mana? Ada yang mau jadi anak gelap? Gak ada gitu ya. Ada yang tunjuk-tunjuk temannya gitu. Oke, kalau begitu maka itu yang harus kita lakukan. Mau menjaga kekudusan itu karakter yang ketiga, maka kita harus kudus. Bahasa verbal kita harus mengucap syukur senantiasa. Kemudian kita harus hidup dengan arif.
kemudian kita penuh dengan roh, maka kita akan dapat bagian dalam kerajaan Kristus. Itu anak-anak terang. Kenyataannya gimana selama ini? Ini pertanyaan kedua selanjutnya. Yang ini atau yang ini? Oh, terang gitu. Kalau ada yang anak-anak gelap nggak ngaku gitu. Ketahuan nanti sama guru-guru sama orang tuanya gitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau jadi anak-anak terang, karakter yang ketiga ialah menjaga kekudusan, maka lakukanlah ini dan milikilah ini. Itu yang ketiga gitu. Oke, masih ada lagi gitu ya, karena kita bahas sampai 21 gitu. Nah, kemudian yang keempat, sama-sama selalu mengucap syukur. Keras-keras baca kayak tadi ya. 1, 2, 3. Oke, kalau yang ketiga tadi itu ialah bahasa verbal, kita suka mengucapkan syukur. Dan paradoknya kan dengan perkataan kotor ya. Kalau ini sikap hidup kita yang harus selalu mengucap syukur. Gitu. Nah, sebenarnya mengucap syukur itu begini saja, sederhana saja kalau kita mau belajar. Yang pertama sebenarnya ialah membangun kesadaran bahwa hidup adalah anugerah Allah. Itu kenapa kita harus sering mengucap syukur. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa segala sesuatu adalah keras-keras, ragu-ragu gitu ya. Kemudian yang ketiga ialah membangun kesadaran segala pencapaian. Iya. Jadi apa saja yang ada pada hidup kita semuanya adalah anugerah Allah. Kalau demikian, apa alasan kita tidak mengucap syukur? Gak ada. Karena itu dalam segala sesuatu kita diminta untuk mengucap syukur. Itu karakter keberapa? Keempat. Kata Efesus gitu ya. Nah, ini karakter kelima yang terakhir gitu ya. Oke, karakter kelima ialah 1, 2, 3. Oke, merendahkan diri. Jadi bukan rendah diri. Kalau rendah diri sekarang konotasinya kan kayak orang apa? Tidak percaya diri. Atau bahasa anak-anak sekarang apa? Tidak percaya diri. Insecure gitu ya. Insecure gitu ya bahasa anak sekarang gitu. Nah, merendahkan diri sebenarnya padannya rendah hati gitu saja, lebih mudah gitu padanannya. Tapi dalam bahasa Alkitab selalu merendahkan diri gitu. Mari kita baca pasal 5 ayat 21. 1, 2, 3. Oke, itu ya. Nah, sebenarnya begini. Merendahkan diri atau rendah hati itu secara personal saya punya pengalaman gitu ya. Apa untungnya, apa pentingnya? Begini, biasanya dengan kita punya sifat merendahkan diri atau rendah hati, kita tuh biasanya dijauhkan dari sakit hati. Kenapa? Gini, biasanya kita dihormati orang atau kita menghormati orang, itu karena apa? Karena value kita, nilai tambah pada kita tuh, atau kita siapa. Ya kan? Kadang-kadang kita dihormati karena orang tahu siapa kita, begitu. Kalau orang tidak tahu siapa kita, maka tidak dihormati. Nah, ketika kita mengalami itu, kita santai aja, nggak akan sakit hati. Gitu ya. Jadi penghormatan orang itu ya biarin aja, itu berdasarkan hati dia, bukan berdasarkan value kita. Atau sebaliknya, kita juga menghargai orang karena dari hati kita. Bukan karena siapa orang itu, bukan karena value orang itu, bukan karena tingkat kehidupan orang itu, bukan karena nilai tambah orang itu. Itu biasanya bisa menolong kita untuk tidak sakit hati dalam banyak hal. Nah, yang kedua, kita juga bisa menghargai orang tanpa melihat dia siapa. Atau tidak perlu kita kenal orang itu siapa, kita akan menghargai dan menghormati dia. Karena dalam diri kita ada sikap rendah hati atau merendahkan diri. Nah itu secara personal sih saya dapat gitu. Tapi ada satu contoh di dalam Alkitab, satu sosok yang sangat rendah hati. Siapa dia? Yohanes Pembaptis ini. Dia pribadi yang sangat rendah hati. Nah sekarang saya tanya begini. Antara Yesus dan Yohanes kira-kira siapa yang lebih senior? Pertanyaan saya. Yohanes atau Yesus? Yohanes atau Yesus? Yohanes. Ya kan? Senior mana Yesus dan Yohanes? Senior Yohanes gitu. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth sudah hamil berapa? 6 bulan dia sudah hamil. Lebih tua gitu. Kemudian siapa yang lebih tua? Ya sudah, jelas Yohanes gitu. Siapa yang berjasa? Yang berjasa terhadap Yesus atau yang berjasa terhadap Yohanes? Yesuskah berjasa terhadap Yohanes atau Yohaneskah yang berjasa terhadap Yesus?
Ayo jangan ragu-ragu gitu ya. Yesus kah yang berjasa terhadap Yohanes atau Yohanes yang berjasa terhadap Yesus? Ragu-ragu. Yohanes yang berjasa kepada Yesus. Karena dia disebut bentara Kristus. Bentara Kristus tugasnya ialah membuka jalan, memperkenalkan Yesus, mempersiapkan hati orang untuk menerima Yesus. Artinya dia punya jasa terhadap Yesus. Dia bentara. Bentara itu utusan yang mendahului. Bapak Ibu, mungkin zaman dulu gitu atau yang seusia saya sering nonton film-film kolosal gitu. Entah sekarang sudah nggak ada kayaknya di TV-TV gitu, di sinetron tapi kolosal. Biasanya sebelum raja datang akan ada prajurit datang dulu ke kampung itu. Ngomong apa? Woro-woro katanya bahasa Jawa. Woro-woro, pengumuman besok raja mau datang, tolong sambut dia gitu. Siapa orang yang menyampaikan woro-woro atau pengumuman itu? Itu disebut bentara raja. Yohanes tugasnya ialah menyampaikan pengumuman atau woro-woro bahwa Yesus mau datang. Dia disebut bentara Kristus. Karena itu yang berjasa sebenarnya Yohanes, bukan Yesus begitu ya. Jadi kalau mau bicara jasa mereka, Yohanes gitu. Jadi ini, ya, yang lebih senior Yohanes, yang lebih tua Yohanes, kemudian yang berjasa itu Yohanes. Jadi semuanya Yohanes gitu. Tapi saya katakan lagi dia rendah hati. Nah, apa katanya gitu? Markus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sama kita baca yang 7 bagian sini, yang 8 bagian sini. Kita dengar mana yang lebih keras. 1, 2, 3. Oke, begini. Yohanes itu sangat sadar kapasitasnya. Dia itu hanya utusan manusia. Dia bukan Tuhan. Jadi dia sadar gitu ya. Kadang-kadang kan kita hanya utusan tapi merasa kita yang bosnya gitu ya. Ada gitu ya. Nah Yohanes sadar, dia sadar kapasitasnya. Dia hanya utusan saja. Dia bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia bukan Mesias. Yang Mesias adalah Yesus. Yang Tuhan adalah Yesus. Karena itu dia mengatakan membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu menunjukkan bahwa dia orang yang sangat rendah hati. Tapi Yesus juga rendah hati. Dia adalah Tuhan, bahkan sangat rendah hati. Dalam kemanusiaannya dia mau dibaptis oleh Yohanes. Itu menandakan Yesus juga sangat-sangat rendah hati gitu ya, sebagai manusia gitu. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin begini, barangkali kita punya andil misalnya dalam berbagai program. Suksesnya program itu mungkin kita andil begitu ya. Nah, biasanya kalau kita nggak punya sikap rendah hati, kita akan mengatakan begini. Kalau bukan karena saya, acara ini nggak akan lancar gitu ya. Itu contoh orang yang nggak rendah hati. Kalau bukan karena saya, ini tidak tercover semua. Nah, itu contoh orang yang tidak rendah hati. Atau orang yang sombong gitu ya. Nah oke gini. Nah jadi kalau kita berjasa terhadap sesuatu dan mungkin dengan andilnya kita semua berjalan dengan sukses, lancar begitu. Ini sebenarnya karena kewajiban kita sebagai orang percaya. Kemudian sebagai apa? Tanda bakti kita kepada Tuhan. Sebagai apa lagi? Pelayanan. Apalagi buah. Kita kan diminta menghasilkan buah. Jadi itu buah kalau kita punya andil. Yang kedua, selanjutnya ialah sebenarnya sederhana saja begitu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan atau tanpa kita, rencana Tuhan tetap berjalan. Ya enggak? Ada kita, enggak ada kita, rencana Tuhan enggak akan gagal. Gitu ya. Karena itu ngapain sombong kalau kita andil dan sukses gitu. Ya kan? Tanpa kita, rencana Tuhan enggak akan gagal. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Bersyukurlah jika Tuhan berkenan memakai kita untuk pelayanannya. Oke, selanjutnya terakhir. 1, 2, 3. Semakin sering kita dimakai kita, makin rendah hatilah. Ilmu padi apa? 1, 2, 3. Nah, di sekolah pasti dipelajari di bahasa Indonesia gitu ya. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah itu dia. Jadi rendah hati adalah karakter kelima dari anak-anak terang. Milikilah semua itu. Gitu. Nah, dari Efesus menyajikan 5 itu yang bisa saya catat, tapi adik-adik sekalian, Bapak Ibu bisa menggalinya sendiri begitu ya. Nah,
saya buat kesimpulan begitu, kesimpulan dari semuanya dari apa yang saya sampaikan. Terang Kristus di hatiku, damai di langkahku, itu temanya. Tujuannya atau goal dari tema itu membawa terang dan damai serta berdampak positif, itu tujuannya. Maka langkah praktisnya ialah memiliki karakter anak-anak terang. Karakter anak-anak terang yang pertama ialah keras-keras 1, 2, 3. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, dalam satu frame saya sajikan begini, gitu ya. Jadi khotbah saya yang panjang tadi, yang slide-nya banyak, dalam satu frame ini saja, gitu ya. Jadi kalau mau di capture ini santai, satu ini saja, gitu dari semuanya, gitu. Oke, membawa terang dan damai serta berdampak positif. Langkahnya seperti apa? Maka milikilah karakter anak-anak terang. Karakter anak-anak terang menurut Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Yang pertama, adik-adik DFC saja. Keras-keras ya kayak tadi ya. 1, 2, 3. Gampang kan? Gampang dihafal ya? Dilakukan gampang nggak? Oke, mudah-mudahan ini bisa menolong kita dan memberi kepuasan bagi adik-adik DFC yang sudah membuat tema, dan mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa menjawab yang menjadi tujuan kalian dari tema yang ada gitu ya. Nah, selamat Natal dan mensyukuri tahun baru 2025. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita mensyukuri karena kita sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diberi kesempatan belajar firman-Mu hari ini. Kiranya itu boleh dimateraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan kemudian tertanam dalam prinsip hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelakunya sebagai anak-anak terang. Secara khusus adik-adik kami, anak DFC, terus menjadi terang Kristus dimanapun mereka berada. Secara khusus dalam lingkungan sekolah, dalam komunitas yang mereka bangun dan bina bersama. Pimpin sertai mereka, agar senantiasa menjadi garam dan terang di sana, dan mereka juga melalui pendidikan boleh menerima hari depan yang penuh harapan. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Kiki untuk khotbahnya yang begitu memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Hai Dunia Gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut rajamu.
persembahan akan dibawakan oleh Pak Henok Theophilus Rory Asfar MTH. Mari kita tundukkan kepala kita yang sudah memberikan persembahan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk bisa memberkati dan bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberikan setiap apa yang telah kami berikan pada hari ini, kami berikan dengan penuh ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dan juga kami semua baik itu DFC kepengurusan dan juga panitia Natal dalam pengelolaan keuangan yang ada. Tuhan kiranya selalu berikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap kami. Berkati setiap pekerjaan daripada kami, setiap rumah tangga demi rumah tangga, para orang tua yang ada yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap usaha yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang yang telah menolong kami, tangan yang sama menolong kami dalam tahun ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah doa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Saya undang jemaat untuk kita berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ibadah kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Pendeta Adrian Kiki. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan menyertai ibadah Natal DFC SMA Negeri 10 Samarinda sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Kami akan kembali ke aktivitas masing-masing dan sebelumnya kami akan sama-sama merayakannya. Kiranya juga semua dalam ruang lingkup penyertaan Tuhan. Diberkatilah anak-anak DFC dalam jerih juang mereka untuk meraih cita-cita. Berkati juga sekolah, sehingga juga diberi hikmat kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak ini jadi benih yang unggul. Berkati juga orang tua yang senantiasa memberkati. Bahkan diberkati juga seluruh anak-anak Tuhan yang mendukung mereka. Diberkati juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Diberkati juga para hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Dan diberkati kami sekalian. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan membawa berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Kathy dan Yoel. DFC of Christ, keep on fire. Masih kurang nih. Ayo bagi kakak-kakak dan teman-teman semua, ayo kita sebutin ini bareng-bareng. Sekali lagi, DFC of Christ, keep on fire. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian atas pelayanannya yang luar biasa. Juga kepada WL, singer, pemusik, dan tim panitia kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu Guru dan pihak gereja yang telah menyediakan gereja sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Juga kepada pihak-pihak lain yang telah melancarkan ibadah pada kali ini. Dan tentunya juga dengan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai kita sepanjang ibadah. Sehingga kita dapat menjalankan ibadah ini dengan baik. Tiba saatnya untuk lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Kak Femi Christine selaku Ketua Panitia kami persilahkan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Shalom. Shalom kepada Bapak Ibu tamu undangan. Di sini juga ada Pak Andrian, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Sisi pertama saya mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Sekolah atau yang mewakili, dan kami juga yang terhormat Bapak pendamping DFC of Christ, dan juga yang kami hormati di sini ada Bapak Ibu tamu undangan, dan juga yang kami hormati di sini ada Bapak Andreas selaku pembicara kita pada hari ini ya Pak. Dan juga yang kami kasihi ada kakak-kakak alumni DFC of Christ, dan yang saya cintai kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian anggota DFC of Christ SMA Negeri 10 Samarinda. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk dapat berkumpul dan hadir pada hari ini. Dan juga terutama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah membantu dan menyertai dan memberkati kami hingga sampai di titik ini, sampai kami bisa menjalankan ibadah ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andrian yang telah menjadi pembicara kita pada hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah turut hadir pada hari ini. Mungkin di sini saya masih gak nyangka telah banyak hal yang sebenarnya kita tuh kemarin lalui sampai di detik kita bisa ngerayain Natal hari ini. Di sini saya selaku Ketua Panitia DFC of Christ, saya izin mau menyampaikan laporan apa aja sih yang telah kita tuh lakukan dan kita gapai sampai kita ada di acara hari ini. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Bahkan mungkin ya kita itu ngerasa kita tuh punya banyak banget kendala yang kita lalui selama perencanaan acara ini. Dan ada suatu masalah di mana kita tuh bahkan sampai hamin seminggu yang masalah itu tuh kita berpikir kita sudah nggak bisa menyelesaikan. Itu masalah yang serasa fatal banget buat kita, yang berdampak banget buat berjalannya acara Natal gereja ini. Dan entah puji Tuhan banget itu di hamin seminggu itu melalui pembinaan dari Tuhan dan guru-guru kami mendapat solusi untuk penyelesaian masalah itu.
dan sehingga kami bisa menjalankan ibadah Natal kami pada hari ini yang seperti yang sudah kita lalui pada hari ini. Dan juga sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas usaha dan kerja keras seluruh teman-teman panitia, juga para donatur-donatur yang telah membantu untuk berjalannya acara pada hari ini. Mungkin dari panitia kami belum bisa memberikan yang maksimal dan kami sudah mencoba sebisa kami sebaik mungkin. Dan kami harap Natal ini dapat menjadi Natal yang berkesan bagi kita semua. Dan apa yang telah kita lalui pada hari ini seperti tema kita, yaitu terang Kristus di hatiku dan damai di langkahku. Semoga dari tema yang kita angkat dapat menjadi dampak bagi kita semua. Karena memang dari tema ini kita mengharapkan bahwa anggota-anggota siswa-siswi di FC of Christ ini menjadi anak-anak terang yang berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan saya mewakili seluruh siswa-siswi di FC of Christ mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Kak Femi atas sambutannya yang sangat luar biasa, Kak. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua DFC. Kepada Kak Evan Fairus Natrawan, kami persilakan untuk maju ke depan, Kak. Shalom. Kurang suaranya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah hadir pada Natal kita pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrian Kiki Irawan sudah memberikan kita firman Tuhan pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda atau yang mewakili. Yang terhormat guru pembina, guru pendamping, dan guru-guru Kristen Katolik yang ada di SMA Negeri 10 Samarinda. Serta yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, kakak-kakak alumni yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita pada sore hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk melakukan kegiatan dan mempersiapkan kegiatan Natal ini supaya bisa sampai di titik ini. Tidak mudah untuk kami menjalankan kegiatan Natal ini karena dalam persiapannya ini banyak tantangan yang kami hadapi, mulai dari pihak sekolah, dari pihak internal panitia ataupun dari eksternal juga. Tapi puji Tuhan kita sudah bisa melaksanakan dan kita juga sudah sampai di titik ini sampai sekarang. Kegiatan Natal ini merupakan salah satu kegiatan harian atau kegiatan tiap tahunan yang dimiliki oleh DFC of Christ. Dan pada saat ini, pada hari ini juga adalah ibadah Natal pertama yang mengundang orang tua selama kurang lebih 16 tahun DFC ada di SMA Negeri 10 Samarinda. Kenapa kami mau mengundang orang tua? Karena kami sangat berkerinduan untuk Natal bersama orang tua kami, terutama kehadiran kami di SMA Negeri 10 Samarinda kan kami hanya berkumpul bersama dengan teman-teman yang seiman untuk beribadah. Namun kami merasa kalau misalnya kami
hanya berkumpul saja dan orang tua itu tidak mengetahui kalau kami punya persekutuan di sini, itu saya rasa kurang. Jadi untuk tahun ini saya mengusulkan kepada Femi, coba kita untuk mengundang orang tua dan pada tahun ini kita jangan dulu bersama dengan sekolah lain untuk Natalnya. Terus DFC of Christ ini sudah berdiri dari tahun 2009 di angkatan 10 yang sebagai ketua awal atau yang sebagai pelopornya tadi sudah hadir bersama kita tadi ada Kak Roy Koyama, itu merupakan pencetus dari DFC of Christ. Pada awalnya DFC of Christ ini hanya berjumlah 5 orang saja Bapak Ibu pada tahun 2009 di angkatan 10. Dan dengan berjalannya waktu sampai dengan titik ini yang pada awalnya kita cuman bisa ibadah diam-diam untuk supaya sekolah tidak mengetahui, yang pada awalnya ya kita cuman sehabis makan malam kita berkumpulnya nyanyi-nyanyi untuk berkumpul sama teman-teman kita Kristen dan Katolik. Sampai pada saat ini anggota DFC of Christ sebanyak 190 orang untuk 3 angkatannya. Kami juga mempunyai salah satu program yaitu DFC Camp atau kegiatan yang dimana salah satu kegiatan yang kami berkerinduan supaya lebih meningkatkan persatuan dan rasa kekeluargaan di DFC of Christ ini. DFC Camp ini kami dirikan atau kami pertama kali kami laksanakan itu pada tahun 2023 yaitu 2 tahun lalu dan juga udah berjalan 2 tahun ke belakang ini. Pada awalnya DFC Camp ini hanya apa yang kita bilang sekarang, rencana yang tidak akan mungkin tercapai, tapi dengan usaha dari ada Kak Augel di sini salah satu pencetus DFC Camp dan ada kakak-kakak pengurus dari DFC Camp dari DFC of Christ tahun 2022 tahun 2023. Kita di sini sama-sama berkumpul ya mengajukan kepada sekolah yang dimana awalnya kita merasa tidak akan terjalan DFC Camp. Tapi pada akhirnya dengan usaha sekeras mungkin dan ya dengan bimbingan Tuhan kita yakin bahwa DFC Camp ini bisa berjalan sehingga pada tanggal 9 Juni sampai 10 Juni tahun 2023 the first DFC Camp itu kita laksanakan di Balikpapan KBC 3. Dan pada saat tahun lalu the second DFC Camp ini kami laksanakan di Bukit Rahmat atau Putak pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni tahun 2024 kemarin. Selanjutnya kegiatan kami yang lain ini adalah ibadah rutin selama 2 minggu sekali di hari Jumat. Kegiatan itu hanya simpel saja, kita beribadah, lalu kita memuji Tuhan dengan kita bersuka cita meskipun sering terkendalanya dengan ruangan yang ada. Karena kita berjumlah besar sehingga kita seringkali repot untuk mencari ruangan yang cukup untuk kita beribadah. Selain itu juga pada kesempatan kali ini DFC Camp ketiga akan kami laksanakan lagi dan pada saat ini saya akan mengumumkan ketua panitia untuk DFC Camp. Roland, silakan berdiri, ada di belakang. Roland adalah ketua panitia yang untuk melaksanakan DFC Camp tahun ketiga ini. Selain itu juga kami pengurus ini adalah mendampingi siswa dan siswi baru, terutama siswa asrama, yang dimana pada saat 2 bulan awal mereka tidak boleh keluar ataupun dikarantina. Jadinya kami pengurus ini adalah sebagai pendamping selama 2 bulan itu. Setiap hari Minggu kami mendampingi adik-adik untuk mengenal gereja-gereja yang ada di sekitar SMA Negeri 10 Samarinda. Sehingga ketika adik-adik ini memerlukan bantuan atau bingung mau ibadah di mana, adik-adik sudah tahu bahwa ada gereja di sekitar SMA Negeri 10 Samarinda.
Setelah itu juga kepengurusan kami ini sudah mau berakhir. Kemungkinan di bulan 2, di pertengahan bulan 2, dan hadiah dari kepengurusan kami adalah kami akan memberikan 1 unit keyboard untuk melengkapi alat musik DFC of Christ yang sudah ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi kami selama kurang lebih 1 tahun ini, dan juga yang sudah memfasilitasi kami untuk beribadah. Dan terakhir, kami dari pengurus ingin memberikan bingkisan dengan hormat saya bacakan. Yang pertama, pelayan firman kita pada hari ini, Bapak Pendeta Andrian. Yang kedua, Bapak Gideon selaku guru agama. Yang ketiga, Pak Henok sebagai pembina DFC. Yang keempat, Pak Yofi sebagai guru pendamping SMA Negeri 10 Samarinda. Dan yang terakhir, Bu Mita selaku guru Kristen di SMA Negeri 10 Samarinda. Dimohon untuk bisa maju Bapak Ibu Guru dan Bapak Pendeta. Pak Yofi, apakah ada? Oke, baik. Jadi panitia mungkin tolong dibantu untuk ini. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah mendampingi kami selama 1 tahun ini. Ini mungkin ada bingkisan Natal dari kami. Tidak banyak, namun ini hanya ini yang dapat kami berikan. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mewakili teman-teman DFC of Christ mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Semoga 1 tahun ini kita dapat diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Shalom. Terima kasih kepada Kak Evan Virus atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua. Kepada Ibu Pendeta Analita Minggang kami persilahkan. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita ada bersama-sama di sini dalam acara Natal bersama dengan siswa-siswi umat Kristen dan Katolik yang ada di SMA Negeri 10 Kota Samarinda. Saya tadi pas masuk tiba-tiba diminta untuk mewakili orang tua, padahal banyak orang tua juga di sini hadir. Bukan berarti mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua yang lain ya, karena saya berdiri di sini. Kami sangat bersyukur sebagai orang tua
menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami semua. Dalam perjalanan mereka, kebetulan anak saya Epan tadi, Epan Pairus itu anak saya, kebetulan udah perjalanan sudah 3 tahun ini. Dan mungkin sekitar 2 bulan lagi berakhir ya, karena mereka mau ujian sudah. Dalam perjalanan mereka kurang lebih 3 tahun ini saya mengikuti bagaimana kegiatan dan apa-apa yang mereka lakukan secara khusus di bidang kerohaniannya. Dari siapa gurunya, guru agamanya di sana, berapa guru-guru yang agama Kristen di sana, berapa siswa yang Kristen dan Katolik di sana. Jadi saya mengikuti hal itu. Sampai pada akhirnya saya juga bersyukur bukan hanya 1 orang guru agama di sana, sebelumnya Pak Heno pada awalnya, sekarang ada penambahan. Teman saya Pak Pendeta sekaligus guru agama di SMA Negeri 10 Pak Gideon. Ada 2 orang guru agama. Itu bagi kami sebagai orang tua satu hal yang luar biasa. Nah, ditambah lagi kami juga bersyukur kepada sekolah SMA Negeri 10 karena anak-anak juga sekalipun tadi disampaikan oleh ketua DFC tadi, memang ruangan mereka tidak mencukupi Pak Gideon, itu mungkin harus diperjuangkan. Karena mereka semakin hari semakin banyak ternyata minat anak-anak yang secara khusus Kristen dan Katolik untuk masuk ke SMA Negeri 10. Tadi disampaikan hampir 200 juga ya, hampir 200 orang. Berarti kalau ruangan kelas mungkin tidak mencukupi sudah. Itu mungkin bisa diperjuangkan melalui guru-guru agama, guru-guru pendamping di sana supaya anak-anak kita mempunyai tempat di sana. Peralatan musik mereka juga dari informasi yang disampaikan sudah memadai, bahkan tadi sudah diinformasikan akan disumbangkan keyboardnya. Nah, secara khusus mewakili orang tua kami menyampaikan terima kasih kepada guru-guru agama, guru-guru pendamping dan kepada pihak sekolah SMA Negeri 10 yang sudah membimbing anak-anak di sana, memberi fasilitas, bahkan mendukung kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sekalipun memang melalui perjuangan yang berat untuk mereka bisa keluar. Memang kita memahami hal itu karena aturan yang ada pada sekolah itu untuk bisa keluar saja tidak mudah bagi mereka. Keluar melakukan kegiatan di luar maksudnya tidak mudah, apalagi membawa anak-anak asrama. Bahkan anak-anak kelas 10-2 kemarin gara-gara mengadakan ada retreat ya ke Balikpapan, mereka sampai kena hukuman. Nah, jadi tidak mudah bagi mereka. Kami sangat memahami hal itu. Nah, tetapi satu hal yang sangat kami syukuri sebagai orang tua karena ada respon yang baik dari pihak sekolah. Terutama masalah kegiatan-kegiatan kerohanian. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia juga perjuangan mereka untuk melakukan kegiatan ini pada awalnya keterbatasan dana mereka, tetapi puji Tuhan tiba-tiba informasinya dari kakak kelasnya, kakak yang sudah angkatannya menyumbang. Lumayan informasi dari ketuanya, 10 juta loh mah disumbangkan oleh kakak-kakak angkatan. Jadi puji Tuhan untuk dana mereka mencukupi, bahkan melebihi ya dari anggaran. Nah itu luar biasa, ini anak-anak loh Pak Gideon. Biasanya orang kesulitan masalah dana, tetapi mereka cukup dana. Justru bermasalah masalah apa? Masalah gedung. Masalah gedungnya, karena
sekolah memberi alternatif. Kalau tidak di lingkungan sekolah, hanya boleh di gereja. Tidak boleh di gedung lain. Nah, anak-anak ini semangat banget Pak Gideon. Sampai sudah mau bayar di gedung-gedung yang lain. Akhirnya ada warning dari pihak sekolah ya. Tidak diperkenankan. Jadi perjuangan kalian luar biasa. Saya sebagai orang tua salut. Dan kasih aplaus lah untuk mereka. Ternyata anak-anak kita ini hebat-hebat. Hebat mereka. Kita melihat dari mereka mengkoordinir acara. Dari keberanian mereka melobi-lobi. Itu luar biasa. Nah kita menganggap mereka masih imut, masih ini. Ternyata mereka luar biasa dalam hal-hal mengkoordinir dan sebagainya. Hingga bisa terlaksananya kegiatan pada hari ini. Itu luar biasa sekali. Jadi terima kasih atas semuanya. Kami sebagai orang tua sangat mendukung hal itu. Tetapi satu hal juga yang harus menjadi catatan bagi kalian. Bukan hanya secara akademik saja kalian mumpuni di sana, prestasi yang bagus, tetapi juga harus diimbangi dengan spiritualitas yang baik. Nah, dan hal itu tadi sudah dengan jelas sekali disampaikan oleh Pak Pendeta Kiki tadi, sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan juga ada hal-hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ada keseimbangan juga antara prestasi dan juga kerohanian kalian. Tetapi saya juga sangat salut dengan kalian. Harapan ke depan kalian menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi emas kita di masa yang akan datang. Nah, anak SMA 10 dari beberapa angkatan, ini sudah angkatan ke-25 ya, 26. Ya, sudah angkatan ke-26 mereka dari angkatan, bayangkan perjuangan mereka dari ini baru terjadi di 2009 ya, dari 2000 sudah angkatan ya, berapa angkatan baru bisa mereka berjuang ada persekutuan di sana. Nah, harapan kita juga ke depannya lebih bagus lagi kalian. Jadi generasi-generasi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami juga mohon maaf dari kami orang tua mungkin selama ini tidak begitu dekat dengan anak-anak semua. Tetapi puji Tuhan juga kebetulan saya 2 kali mereka melakukan ini ya DFC Camp ya. 2 kali saya hadir juga Pak untuk ada pendampingan. Di Balikpapan maupun di Putak kemarin Pak Gideon kita sama-sama. Dan harapan ke depan orang tua lebih respon lagi untuk kegiatan-kegiatan kerohanian anak-anak kita. Kita dampingi mereka. Kalau ada hal yang kurang saya mohon maaf. Salam dari kami orang tua buat kalian semua. Bagi anak-anak yang mau mengikuti ujian akhir tetap belajar yang tekun. Bagi kelas 11, kelas 10 juga harus tetap belajar yang giat. Bagi yang sudah masuk dalam eligible, ikuti dengan baik. Yang kelas 12, kita ikuti setiap proses yang ada. Kalian mau masuk perguruan tinggi juga, tetap tekun belajar supaya apa yang menjadi impian kalian bisa tercapai dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Analita Migang atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Kakak Ika Sada. Kepada Kakak Ika Sada kami persilakan untuk maju ke depan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya adik-adik.
Saya dari angkatan 25 Hive perwakilan Ikasada turut sangat bangga dan sangat terpukau ya dengan panitia terkhusus angkatan Onyx, Orion dan Aksora. Puji Tuhan acara kalian berjalan dengan sangat-sangat baik. Meskipun di belakang ada mungkin sedikit kendala atau permasalahan, tapi saya sebagai kakak kelas kalian sangat bangga melihat progres kalian sampai di titik kali ini. Dan jujur untuk saya sendiri, saya merasa diberkati sekali dengan firman Tuhan yang sudah Bapak sampaikan tadi lewat tema yang adik-adik ambil, itu sangat menjadi satu yang harus kita lakukan ya di tengah-tengah dunia ini sebagai contoh anak muda, sebagai remaja-remaja masa kini, terutama kalian yang masih di bangku sekolah untuk mempersiapkan terutama ke tingkat selanjutnya ke masa kuliah terkhusus bagi angkatan Onyx. Bagaimana kita bisa menerapkan apa yang sudah tadi Bapak Pendeta sampaikan. Dan dari saya sendiri kesan pesannya yang tadi kesan saya sungguh luar biasa ya. Tidak pernah terfikirkannya sebelum saya terkhususnya mungkin bagi adik-adik yang masih di bawah saya ini udah sangat baik dalam mengelola atau mengarrange suatu acara yang besar seperti ini. Mengatasi tadi masalah-masalah, kendala-kendala yang dialami sebelumnya bisa terselesaikan dengan baik dan itu semua bisa kalian lakukan karena Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan dulu, boleh adik-adik panitia. Oke. Dan juga pesan buat saya, akan banyak lagi tantangan kalian ke depannya, terkhususnya bagi angkatan 27 ya, yang akan meneruskan pengurus yang sebelumnya. Masih banyak proker yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan dan itu enggak mudah adik-adik. Jadi pesan saya enggak banyak, andalkan Tuhan saja karena seberapa hebat kamu, seberapa kuat kamu, seberapa pintar kamu berbicara, bernegosiasi, tapi kalau enggak ada Tuhan di belakang kamu, kamu gak bisa apa-apa gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir karena saya percaya di FC of Christ ini akan terus bertambah jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan kalian. Dan itu saya terus bawa dalam doa sehingga angkatan-angkatan selanjutnya bahkan 28, 29 itu bisa menjadi dampak positif, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kalian berada nantinya. Dan terkhusus bagi angkatan Onyx, angkatan 26 yang akan segera purna tugasnya, pesan saya juga dalam menghadapi masa-masa SNBP, SNBT bahkan menuju persiapan ke kuliah sama tidak ada satupun yang bisa membantu kalian selain Tuhan dan diri kalian sendiri. Seberapa banyak motivasi yang kalian dapat, seberapa banyak semangat yang kalian dapatkan dari orang-orang di sekeliling kalian itu gak ada gunanya kalau gak kalian kelola sendiri bersama dengan Tuhan. Buat teman-teman yang gak masuk SNBP mungkin atau yang masih berharap di SNBP, jangan pernah andalkan harapan kalian tanpa adanya Tuhan karena akan kecewa sendiri pada akhirnya. Jadi dalam mempersiapkan masa SNBT sebentar lagi kurang lebih 2-3 bulan lagi, tetap andalkan Tuhan seberapa pintar pun kalian, bahkan kalau kalian ada di ranking 1 eligible saat ini itu juga bukan karena kehebatan kalian, bukan karena sertifikat yang kalian punya, tapi itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian. Maka dari itu ini adalah kesan dan pesan saya juga ucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih.